minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, keamanan, dan tak lupa pula kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang tercinta. Tema kita kali ini berjudul kesepakatan akhlaki di dalam rumah. Tentunya kita semua sudah tahu bahwa keluarga adalah suatu ibadah terpanjang yang harus dilalui oleh suami dan istri dan juga anak-anaknya. Nah, di dalam keluarga juga tentunya pasti akan ditemui suatu perselisihan, suatu perbedaan pandangan, suatu perbedaan selera, dan juga akan ditemui aib-aib, keburukan-keburukan, akhlak yang tidak baik, dan sebagainya. Nah, kita harus ingat bahwa mustahil akan terjadi kesepakatan akhlaki 100%. Nah, ini tidak akan mungkin terjadi di dalam rumah. Tidak akan bisa terjadi kesepakatan 100% antara suami dan istri, menantu dan mertua, bahkan ibu dan anak perempuannya, begitu pula ayah dan anak laki-lakinya. Tentulah ada perselisihan dan perbedaan selera serta pandangan di antara mereka. Mau tidak mau, pasti akan ada satu perselisihan di antaranya, dan itu membutuhkan solusi. Nah, seorang ahli psikolog berkata bahwa perselisihan yang terjadi di dalam rumah adalah suatu hal yang normal, suatu hal yang biasa, dan suatu hal yang tabii. Di mana psikolog itu berkata bahwa manusia adalah orang yang tidak satu jenis. Setiap manusia adalah satu jenis yang mandiri. Nah, adanya perselisihan tentulah membuat kita harus mencari solusinya. Jika ada kesepakatan akhlaki 70% antara suami dan istri, menantu dan mertua, dan seterusnya, tentulah ini sangat baik sekali dan harus disyukuri bahwa kita mempunyai dan mendapatkan nikmat yang besar. Kita harus selalu bersyukur pada Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita mempunyai 70% kesepakatan akhlaki. Bahkan kita juga harus bersyukur kalau mempunyai kesesuaian dan kesepakatan akhlaki sebesar 50%. Jadi yang tadinya 70%, sekarang 50%. Itu pun juga harus kita syukuri. Kesepakatan dan kesesuaian akhlaki 50% antara suami istri, mertua, perempuan, dan menantu, dan sebagainya. Nah, yang kadang dan sering kita lupa adalah kesepakatan dan kesesuaian akhlaki 100%. Jadi kita senantiasa mencari kesempurnaan akhlaki 100%. Di mana hal tersebut sangat mustahil terjadi. Nah, kebanyakan dari kita, bahkan kita semua seringkali lupa bahwa kesesuaian dan kesepakatan akhlaki 70% sangatlah baik dan merupakan nikmat besar dari Tuhan yang patut kita syukuri. Jadi kita ini selalu mencari kesempurnaan 100% dalam kesesuaian akhlaki. Padahal 70% itu adalah suatu nikmat yang sangat besar. Yang perlu kita bahas di sini adalah bagaimana dan apa yang harus dilakukan dengan 30% atau 50% perselisihan yang ada. Nah, salah satu faktor yang bisa menutup kekurangan 30% dan 50% adalah pertama, mahabbah, yakni cinta. Hal pertama yang bisa menghilangkan dan menyelesaikan perselisihan adalah mahabbah. Jika mahabbah yang berkuasa di antara suami istri, menantu dan mertua, ayah dan putranya, ibu dan putrinya, maka perselisihan 30% hingga 50% tersebut tidak akan berefek dan tidak akan mempunyai pengaruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Hubbuka li syai' yu'mi wa yusim", yang artinya cinta membuatmu buta dan tuli. Yakni, jika kita mencintai seseorang, maka kita tidak akan melihat keburukan dan kekurangannya. Kita tidak akan melihat aib-aibnya. Keburukan dan kekurangannya itu tidak dapat kita
menahan dan mendengarnya dari orang lain jika ada yang mengejeknya atau menceritakannya. Jika kita mencintai seseorang, maka kita akan berdalih. Kita tidak akan menerima jika seseorang berkata buruk tentangnya. Meskipun perkataan buruk itu sesuai dengan kenyataan, dan bahkan kita akan membelanya. Mengapa? Karena cinta telah bertahta di hati kita. Bahkan ketika kita berpikir dan berkhayal tentang akhlak buruknya, yakni orang yang kita cintai ini kita khayalkan bahwa aib-aibnya begini, akhlaknya buruk dan jelek, maka kita akan mencaci diri kita sendiri. Dan begitu benar perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, di mana beliau berkata, cinta membuatmu buta dan tuli. Seorang penyair Arab berkata, Ainur rida an kulli aibin kalilah wa ainus sakati tubadil masawiyah. Yakni, jika seseorang mencintai orang lain, maka semua keburukan-keburukan dan kejelekannya akan ditutupinya. An kulli aibin kalilah, yakni mata ini tidak dapat lagi melihat keburukan dan kejelekan orang tersebut. Kemudian penyair tersebut berkata, mata yang mampu melihat keburukan dan kejelekan adalah mata yang tidak mencintai, tidak mahabbah dan kasih sayang. Nah, jadi orang yang selalu melihat aib-aib orang lain, melihat kejelekannya, melihat keburukannya, menurut penyair tadi bahwa orang tersebut adalah orang yang tidak mempunyai mata untuk mencintai dan mahabbah, orang yang tidak mempunyai kasih sayang di dalam dirinya. Jika mahabbah ada di dalamnya, maka tidak akan terlihat keburukan, bahkan berdalih untuk semua keburukannya. Jadi semua keburukannya itu akan ditutupinya dikarenakan cintanya yang sangat besar. Nah, ada satu cerita dari dinukil dari Laila dan Majnun. Apakah benar atau tidak, cerita tersebut pada hakikatnya ada pada manusia. Nah, dikatakan bahwa suatu hari Laila memasak sup. Nah, semua orang pergi mengambil sup darinya. Jadi kalau Laila memasak sesuatu itu, orang-orang pada berdatangan untuk mengambil sesuatu itu yang dimasaknya oleh Laila. Kemudian Majnun pun menyodorkan wadahnya, menyodorkan mangkoknya ke salah seorang temannya, di mana Majnun berkata, pergilah ke Laila dan ambilkanlah sup untukku. Nah, pergilah teman si Majnun ini. Ketika mangkok Majnun disodorkan ke Laila, mangkok tersebut jatuh ke lantai dan pecah. Nah, dikabarkanlah kepada Majnun, diberikan informasi kepada Majnun bahwa mangkoknya telah pecah. Kemudian Majnun membaca syair Persia, di mana syair tersebut bunyinya seperti ini. Agar bodigaro nashbud meili cero sarfe maro bishkaste leili. Majnun berkata, ketika memecahkan mangkokku, dalilnya adalah Laila cenderung atau ada maksud denganku. Dan jika tidak, mengapa dia tidak pecahkan mangkok orang lain? Yakni Laila tidak melakukan perbuatan buruk, melainkan mengalihkan perbuatan buruk tersebut dengan dalih yang baik. Berarti Majnun ini menafsirkan sesuatu bahwa perbuatan Laila itu adalah baik. Dia ada kecenderungan atau ada maksud dengan si Majnun ini. Nah, istri yang mencintai suaminya, dia akan membela suaminya jika seseorang berkata buruk tentangnya. Ya, ini sudah pasti. Ketika misalnya cinta sudah meliputi atau telah berkuasa dalam hati seorang istri, maka apapun yang dikatakan orang tentang suaminya pasti akan membelanya. Dan dia tidak tahan mendengar keburukannya ketika diceritakan orang lain. Ketika si perempuan ini melihat keburukan tetangganya, hatta keburukan saudaranya, keluarganya, ia tidak akan marah. Namun
ketika keburukan sampai pada suaminya, dia tidak akan melihat keburukannya. Mengapa? Karena cintanya lebih besar kepada suaminya dibanding saudaranya sendiri, keluarganya sendiri. Olehnya itu, jika ada yang mengatakan buruk kepada saudaranya atau keluarganya, dia tidak terlalu mengeluarkan amarahnya, dia tidak terlalu menampakkan amarahnya. Tetapi kalau kepada suaminya, dia akan marah dan alih-alih dia akan membelanya, meskipun itu sesuai dengan kenyataan. Nah, begitu banyak kita temukan perempuan bersyukur ketika para suaminya ini keras pada istrinya, di mana para perempuan itu berkata, kekerasan ucapan dan perkataan suamiku kepadaku adalah alasan atau dalih bahwa ia mencintaiku. Jika tidak, mengapa ia tak keras pada saudara-saudara perempuannya atau pada perempuan-perempuan lain? Itu pertanda bahwa ia mencintaiku dan ingin membentuk atau membangun diriku. Jadi perempuan yang cerdas atau istri yang cerdas ketika suaminya marah kepadanya dengan suatu alasan yang masuk akal, dia harus menalkinkan kepada dirinya bahwa suamiku ini ingin membentuk diriku menjadi istri yang baik, ingin membangun kepribadian yang baik kepadaku, pada diriku, dengan perkataan yang baik pula. Nah, terkadang suatu kata terima kasih yang diucapkan seorang suami pada istrinya seumpama satu titik di permukaan bulan atau wajah. Nah, lalu nilai apa yang diberikan titik tersebut pada seorang istri? Nah, bentuk terima kasih ini menciptakan dan membentuk mahabbah di hati istrinya. Jadi kalau seorang suami berkata terima kasih kepada istrinya yang telah membuatkan makanan yang disukainya atau mengantarkan segelas minuman, maka ucapan terima kasih ini sangat berpengaruh di dalam hati istrinya, sangat memberikan efek bahwa jerih payahnya atau bentuk kasih sayangnya ini telah dihargai oleh suaminya. Sebaliknya juga, terkadang suatu perkataan atau ucapan pedas akan menghilangkan atau menghapus mahabbah di hati, akan menghapus cinta di hati. Terkadang satu kalimat yang dianggap kecil dan enteng, namun sangat berdampak besar sehingga menghancurkan mahabbah yang telah ada. Nah, dalam Islam, ketaatan seorang istri pada suaminya, suami berbuat baik pada istrinya, pahalanya begitu sangat besar. Saya pikir bukanlah untuk mencari dan mendapatkan atau menginginkan pahala. Pahala ini ingin meraih dan mencapai sesuatu yang lain. Nah, dalam riwayat disebutkan bahwa jika seorang istri memberikan segelas air pada suaminya, maka pahalanya adalah setahun ibadah. Bayangkan, memberikan segelas air saja pada suaminya yang misalnya lelah dari bekerja atau misalnya lagi istirahat, kemudian duduk-duduk sore, minum teh dan sebagainya, maka pahalanya adalah setahun ibadah. Memberikan air ini tidak sedemikian pahalanya sebenarnya. Maksudnya adalah ingin menjadikan istri atau perempuan ini sebagai istri yang sebenar-benarnya, yang ingin memuliakan, yang ingin dimuliakan pada suaminya. Nah, jika seorang suami berusaha dan bekerja keras untuk kenyamanan istrinya beserta anak-anaknya, adalah seperti ia berada di garis depan medan peperangan. Jadi seorang suami yang bekerja keras di luar, mencari nafkah untuk keluarganya, itu pahalanya adalah sama dengan pahala jihad di medan perang. Nah, pahala ini bukanlah keinginan atau bukan untuk menginginkan pahala, tetapi hal tersebut adalah perantara atau tawasul untuk apa sebenarnya? Supaya rumah dan keluarga serta lingkungan keluarga menjadi hangat, tidak terjadi kekurangan, perselisihan, dan sebagainya. Jadi pada dasarnya suami yang bekerja di luar rumah itu mencari nafkah sebenarnya bukan untuk mencari pahala, tetapi ada unsur lain yang harus ia dapatkan untuk keluarganya, yakni kehangatan, keamanan, beserta kecukupan, sehingga tidak ada lagi perselisihan. Meskipun dia pahala adalah berada di posisinya sendiri.
Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di atas mimbar bahwa jika seorang istri menzalimi suaminya walau hanya perkataan pedas, demikian juga suami menzalimi istrinya walaupun dengan perkataan yang pedas untuk menyakiti hatinya, maka ia adalah orang yang pertama kali dimasukkan ke neraka, yakni dosa-dosanya sangat banyak. Mengapa? Karena jika tidak ada mahabbah, tidak ada cinta di dalam rumah, maka tidak ada ketenangan dan kenyamanan. Juga suasana rumah dan keluarganya menjadi dingin. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu perselisihan sehingga terlontarlah kata yang sangat pedas, meskipun itu satu kata, itu akan menyebabkan rumah tangga akan menjadi dingin. Bisa jadi akan lebih parah lagi ya, akan terjadi yang namanya talak emosional, di mana suami istri dalam satu rumah tidak akan saling komunikasi, tidak akan saling bicara lagi. Nah, demikian juga sebaliknya, jika ada mahabbah, maka ada kenyamanan dan ketenangan di dalam rumah. Jadi senantiasalah kita dalam rumah ini memperbanyak mahabbah di antara keluarga kita. Nah, untuk kali ini sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.